Bayangkan sebuah pagi yang sibuk di Jakarta. Jutaan orang bergerak, mesin-mesin ATM berderit mengeluarkan lembaran rupiah, dan transaksi digital mengalir secepat cahaya di udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan besar yang jarang kita ajukan. Kenapa kita merasa aman? Kita percaya pada bank, kita percaya pada sistem. Namun, kepercayaan bukanlah sesuatu yang tumbuh begitu saja dari tanah. Kepercayaan adalah hasil dari kerja keras di balik layar yang dilakukan oleh orang-orang yang menjaga stabilitas keuangan negara. Di puncak piramida kepercayaan itu, duduklah seorang pria yang dikenal karena ketenangan dan ketajaman logikanya, Purbaya Yudisadewa. Sebagai ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, beliau adalah pemegang kunci pengaman terakhir ekonomi Indonesia. Jabatan ini bukan sekadar gelar protokoler, melainkan tanggung jawab moral terhadap lebih dari ratusan juta nasabah perbankan di seluruh pelosok negeri, dari pedagang pasar di pelosok Papua hingga pengusaha besar di jantung ibu kota. Dunia perbankan adalah dunia yang penuh risiko. Satu rumor kecil bisa memicu kepanikan massal atau yang dikenal dengan istilah bank run. Tugas Purbaya adalah memastikan kepanikan itu tidak pernah terjadi. Beliau adalah pemadam kebakaran saat api krisis mulai memercik dan arsitek benteng saat ekonomi sedang tenang. Namun siapa sebenarnya sosok di balik kacamata dan senyum tenangnya ini? Bagaimana seorang pria yang memulai karirnya dengan mengutak-atik kabel dan arus listrik di laboratorium ITB, akhirnya bisa menjadi orang yang mengatur arus triliunan rupiah di Indonesia? Dalam 10 menit pertama ini, kita akan melihat kontras antara wajah perbankan modern yang serba digital dengan filosofi kuno tentang keamanan. Purbaya Yudi Sadewa sering menekankan bahwa LPS adalah asuransi bagi kepercayaan rakyat. Melalui visualisasi gedung-gedung beton dan senyuman para nasabah yang merasa aman, kita akan dibawa masuk ke dalam narasi besar tentang pengabdian seorang teknokrat sejati. Banyak yang terkejut saat mengetahui bahwa Purbaya Yudi Sadewa mengawali langkah akademisnya sebagai seorang mahasiswa teknik elektro di Institut Teknologi Bandung. Di akhir era 80-an, ITB adalah kawah candra di muka bagi pemikir-pemikir kritis. Di sana, Purbaya belajar tentang struktur, presisi, dan bagaimana sebuah sistem harus bekerja tanpa celah. Namun, takdir berkata lain. Logika teknik yang beliau miliki justru menemukan rumah baru di dunia ekonomi. Mengapa beralih ke ekonomi? Bagi Purbaya, ekonomi adalah bentuk lain dari sistem tenaga listrik yang kompleks. Jika dalam listrik ada arus dan hambatan, maka dalam ekonomi ada inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan. Beliau menyadari bahwa untuk membangun bangsa diperlukan lebih dari sekadar mesin, diperlukan kebijakan ekonomi yang adil dan kuat. Inilah yang membawanya terbang melintasi samudra menuju Indiana, Amerika Serikat untuk belajar di Purdue University. Di Purdue, Purbaya tidak hanya mengejar gelar master dan PhD. Beliau menempa diri dengan pemikiran-pemikir global. Beliau mendalami ekonomi makro dan moneter, bidang yang nantinya akan menyelamatkan banyak bank di Indonesia. Beliau belajar bahwa ekonomi bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal kesejahteraan manusia. Pengalaman internasional ini memberinya perspektif luas bagaimana negara maju mengelola krisis dan bagaimana Indonesia bisa menirunya dengan adaptasi lokal. Kembali ke tanah air, beliau tidak langsung mencari panggung politik. Beliau memilih jalur teknokrasi. Beliau menjadi pengamat ekonomi yang kritis namun solutif. Analisisnya seringkali tajam dan berbeda dari arus utama. Karena beliau melihat data dengan mata seorang insinyur. Objektif dan tidak bisa disogok oleh kepentingan sesaat. Masa-masa ini adalah masa pemanasan sebelum beliau benar-benar masuk ke lingkaran inti kekuasaan negara. Purbaya Yudi Sadewa mulai dikenal luas di koridor kekuasaan saat beliau dipercaya mendampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menjadi deputi di bawah sosok sekuat Luhut bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan ketahanan mental dan kecepatan berpikir di atas rata-rata. Purbaya menjadi mesin pemikir di balik berbagai negosiasi investasi skala global. Di sini, perannya sangat strategis. Dari urusan hilirisasi nikel,
pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik, hingga negosiasi dengan investor-investor raksasa dunia. Beliau adalah orang yang memastikan bahwa setiap angka yang diajukan investor masuk akal bagi keuangan nasional. Beliau belajar bagaimana bernegosiasi dengan keras demi kepentingan merah putih. Hubungan profesionalnya dengan Luhut Panjaitan menunjukkan bahwa Purbaya adalah sosok yang bisa dipercaya untuk menangani isu-isu paling sensitif dan rahasia sekalipun. Banyak yang melihat beliau sebagai sosok yang dingin di balik data. Namun sebenarnya beliau adalah visioner yang pragmatis. Beliau tahu bahwa tanpa investasi, lapangan kerja tidak akan terbuka. Namun beliau juga tahu bahwa tanpa pengawasan yang ketat, investasi bisa menjadi bumerang. Di periode inilah kemampuan kepemimpinannya teruji. Beliau mulai memahami anatomi kekuasaan di Indonesia, bagaimana birokrasi bekerja, dan di mana celah-celah yang harus diperbaiki. Pengalaman di Kemenko Marves adalah ujian terakhir sebelum tugas paling berat dalam hidupnya datang. Saat itu, desas-desus tentang restrukturisasi lembaga keuangan mulai menguat. Dan nama Purbaya Yudi Sadewa muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin lembaga yang akan menjamin nasib seluruh uang nasabah di Indonesia, LPS. Beliau melangkah ke kursi pimpinan bukan dengan janji manis, tapi dengan kesiapan seorang panglima perang ekonomi. Purbaya Yudi Sadewa dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS di tengah badai pandemi COVID-19. Dunia sedang kacau, ekonomi melambat, dan ketakutan masyarakat berada di titik tertinggi. Tugasnya jelas namun sangat berat. Jangan biarkan satu bank pun tumbang karena kepanikan, dan jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan pada rupiah. Di bawah kepemimpinannya, LPS bertransformasi menjadi lebih proaktif. Beliau memotong suku bunga penjaminan untuk merangsang ekonomi, namun tetap menjaga kehati-hatian. Beliau sering turun ke lapangan, memastikan bahwa masyarakat di pasar-pasar tahu bahwa uang mereka aman. LPS hadir agar bapak dan ibu tidak perlu takut. Itulah pesan yang sering beliau sampaikan. Hasilnya luar biasa. Meski pandemi menghantam hebat, sistem perbankan Indonesia tetap berdiri tegak. Jauh lebih kuat dibanding saat krisis 1998 atau ke 2008. Di segmen penutup ini, kita melihat sisi lain Purbaya. Beliau adalah pemimpin yang demokratis. Di kantor LPS, beliau mendorong staf muda untuk berinovasi, menggunakan teknologi big data untuk mendeteksi kesehatan bank secara real-time. Beliau bukan tipe pemimpin yang minta dilayani, melainkan tipe yang melayani sistem agar tetap sehat. Warisan yang ingin beliau tinggalkan bukanlah gedung megah atau penghargaan, melainkan sebuah sistem yang mandiri dan kuat. Beliau ingin saat beliau tidak lagi menjabat, LPS tetap menjadi institusi yang paling dipercaya rakyat Indonesia. Purbaya Yudi Sadewa adalah bukti bahwa seorang teknokrat yang lurus, bersenjatakan ilmu pengetahuan dan integritas bisa menjadi pahlawan tanpa perlu mengangkat senjata, melainkan dengan menjaga angka-angka di layar bank tetap stabil demi kesejahteraan rakyat. Dunia tidak lagi sama. Uang fisik perlahan mulai digantikan oleh deretan angka digital di layar ponsel. Di bawah komando Purbaya Yudi Sadewa, LPS tidak boleh hanya diam menunggu laporan di atas kertas. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa ancaman terhadap stabilitas perbankan masa depan bukan lagi sekadar salah urus manajemen, melainkan juga serangan siber dan kecepatan informasi di media sosial yang bisa memicu digital bank run dalam hitungan detik. Pak Purbaya mendorong transformasi besar-besaran di internal LPS. Beliau menekankan pentingnya sistem pelaporan yang real-time. Visi beliau jelas, LPS harus menjadi lembaga yang tech-savvy. Jika bank berubah menjadi digital, maka sang penjaganya pun harus lebih canggih. Beliau menginisiasi integrasi data yang lebih ketat, sehingga LPS bisa mendeteksi gejala sakit sebuah bank jauh sebelum bank tersebut benar-benar tumbang. Namun, di tengah kecanggihan teknologi itu, beliau tetap mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Intinya tetap satu, kemanusiaan. Beliau sering berbicara tentang bagaimana literasi keuangan harus masuk ke generasi Z dan milenial.
Purbaya ingin memastikan bahwa anak muda yang kini hobi berinvestasi di aset kripto atau saham tetap memiliki fondasi yang kuat tentang pentingnya sistem perbankan konvensional yang dijamin negara. Bab ini mengeksplorasi bagaimana seorang teknokrat senior beradaptasi dengan kecepatan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kita telah mendengarkan sejarah tentang perjalanan mengenal sosok Purbaya Yudi Sadewa. Kita belajar bahwa ekonomi bukan sekadar angka, tapi soal rasa aman. Kita belajar bahwa pengabdian tidak harus selalu berteriak di atas podium, tapi bisa dilakukan dengan menjaga stabilitas dari balik layar. Seiring matahari terbenam di Cakrawala, Jakarta, kita tahu bahwa di salah satu sudut kota ini ada sebuah lembaga bernama LPS yang terus berjaga. Dan di sana, ada seorang pemimpin yang tetap konsisten pada jalurnya. Purbaya Yudi Sadewa telah menanam benih kepercayaan yang kini kita nikmati buahnya. Sistem perbankan yang kokoh dan rakyat yang tenang dalam menabung. Perjalanan belum usai. Tantangan global akan terus datang. Namun selama kita memiliki pemimpin yang berintegritas dan sistem yang terjaga, Indonesia akan terus melangkah maju. Terima kasih telah menyimak kisah sang penjaga benteng sunyi. Purbaya adalah bukti bahwa sejarah bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang pengorbanan dan pilihan hidup. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kekuasaan selalu memiliki sisi terang dan bayangan gelap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah lainnya.